Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ibu bapak jamaah sholat isya tarawih insyaallah witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabarnya malam hari ini? Baik semuanya? Sehat semuanya Ibu? Sehat ya? Di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan demikian, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita itu ingin menghitung nikmat Allah, saya tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti apa? Banyak. Karena sangat banyaknya sehingga tidak dihitung. Ya, karena sangat banyaknya sehingga nikmat itu tidak bisa dihitung. Malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang sering kita lupakan, nikmat yang sering kita abaikan, nikmat yang sering tidak pernah kita perhatikan, atau bahkan mungkin kita menganggap itu tidak bagian dari nikmat Allah karena selalu melekat dan ada pada diri kita. Nikmat sehat, nikmat simpat, itu nikmat yang kata Rasulullah disebut nikmat yang sering dilupakan oleh kita manusia. Kita itu baru sadar sehat itu nikmat kalau kita itu sudah terbujur sakit di rumah sakit lebih-lebih. Kita itu baru sadar sempat itu nikmat kalau kita dibuat sibuk sehingga kita lupa kepada Allah untuk beribadah. Itu kan? Kita itu baru merasakan gigi kita tidak sakit. Ya, itu biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah terasa sakit baru ya Allah ternyata sakit ya, baru sadar begitu. Nah, Ibu Bapak, kalau kita lihat nikmat Allah itu ada dua. Ada yang cabangnya nikmat, ada yang pokok dari nikmat itu. Kalau bapak-bapak ibu-ibu ini yang masih kerja gajian bulanan atau yang pensiunan juga mendapatkan gajian, ya bulan ada transferan dari kantor, ya itu cabang nikmat apa pokoknya nikmat? Ibu, jenengan itu kalau dapat gajian dari kantor dikasih suami setiap hari, setiap bulan dijatah 1 bulan 20 juta misalnya. Amin. Itu kira-kira bagian dari cabangnya nikmat Allah atau pokok dari nikmat Allah? Hah? Cabangnya Pak ya? Cabang Pak ya? Kalau orang itu gajinya 1 bulan 100 juta, ada kan? Amin. Tapi kemudian dia sakit, ya kan? Sakitan, tidak bisa menikmati uang 100 juta tadi, ya, dan bahkan tidak bisa membayar sakitnya itu dengan ratusan miliaran triliunan rupiah yang dia miliki. Kira-kira yang jadi pokok nikmat itu yang sehat atau uang? Sehat. Gitu. Jangan itu tidak bersyukur Ibu Bapak kalau hari ini Allah berikan nikmat kita bisa bertemu Ramadan. Ini nikmat yang hakiki, nikmat yang sesungguhnya yang Allah pilih kita untuk bisa masuk di sini. Gitu kan? Nah,
Pertanyaan saya kira-kira, jenengan itu kepengen nikmat yang cabang apa yang pokok? Hah? Jenengan pengen gak ada uang setiap bulan 100 juta, gak pernah sempat, gak pernah telat, atau Bu, sama tanya ibu saja. Ibu kan biasanya suka dengan uang ya, bapak ada suka ya? Ya, bapak kan suka ngasih saja, transfer gitu aja. Ibu kan telat itu sudah. Bu, jenengan itu pilih mana kira-kira? Sehat, tapi uangnya seret cukupan dong. Sehat banyak uang. Waduh, ini sih. Ya Allah, ini. Bahkan diri kita itu gak ada nilainya dengan rupiah yang kita miliki, Bapak. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, itu tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, tidak bisa diganti dengan materi harta yang kita miliki, tidak bisa. Coba dengan sakit saja 1 minggu di rumah sakit. Coba, Masya Allah, ya. Dan kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya nikmat Allah itu sesuatu yang selalu melekat pada diri kita, tidak pernah kita abaikan, tidak pernah kita perhatikan. Baru hari ini Allah ketemukan kita Ramadan, Ibu Bapak. Dan saya yakin di sebagian kita ada teman kita yang sakit tidak bisa datang, itu kan? Ada yang sehat tapi tidak sempat. Nah, dengan itu ya sehat tidak sempat. Alhamdulillah. Ini yang harus kita syukuri. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada diri kita. Yang saya belum bisa melupakan itu. Menjelang Ramadan Ibu Bapak, ada teman meninggal, masih muda, mati kan ada di sana-sana. Tidak sempat dia bertemu Ramadan, dan Allah pertemukan kita. Karena itu, mumpung masih di awal 10 Ramadan pertama, saya mengajak pada diri kita, pada diri kita semuanya. Coba perhatikan kalimat ini. Allah itu sudah selalu dan tidak pernah putus menyayangi kita. Allah itu cukup perhatian dengan kita. Allah cukup sayang dengan kita. Allah cukup dekat dengan kita. Allah berikan semuanya kepada kita. Tidak pernah berhenti itu nikmat Allah diberikan kepada kita. Karena itu perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, jangan pernah kita mengecewakan Allah. Sakit loh dikecewakan itu. Bapak sakit kan? Ibu, jenengan kan dikecewakan sama ayah, sakit apa enggak? Sakit. Sakitnya di mana, Bu? Di sini sakit. Oh, di sini. Nah, serius ini. Bapak-bapak kalau dikecewakan sama ibu sakit kan? Sing batur Pak? Sakit Bu. Dengar kan? Sakit. Kalau kita dikecewakan sama teman, sama saudara, sama keluarga, sama sahabat, sama jamaah, sama istri, sama suami, sama anak, sama sakit. Nah, karena itu kita jangan coba-coba untuk mengecewakan Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih dekat kepada kita daripada istri suami kita, yang lebih sayang daripada kita terhadap anak kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala kita kecewakan, ya sudah perhatian dengan kita, dengan imannya, dengan pertolongannya, dengan karunia-Nya yang tak pernah putus dan berhenti pada kita, maka apa yang terjadi dengan kita Allah? Allah cabut Pak nikmat itu, Allah anu nikmat itu karena dikecewakan. Kan begitu firman Allah. Wa in tadzana rabbukum la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Kenapa Allah kemudian menetapkan azabnya, peringatan
males baca Quran, males sedekah. Hati-hati. Kalau Allah udah cabut nikmat itu, kita baru terasa. Karena Allah telah kita kecewakan. Kalau Allah kita kecewakan, maka apa? Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Hukuman Allah lebih besar, lebih dahsyat dari apa yang kita kecewakan. Coba, Bapak Ibu, ini persoalan sendiri sesungguhnya. Kita bayangkan pada diri kita, reaksi apa yang akan muncul pada diri kita ketika kita sudah dikecewakan. Sampai kau balik, wah gitu. Iya Pak ya. Itu kita dikecewakan. Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita selalu mengikuti, selalu hadir, selalu dekat kepada Allah, dipanggil datang, disuruh infak berlangsung datang, suruh puasa hadir, baca Quran selalu, azidannakum. Aku tambah, ditambah terus, ditambah terus kasih sayangnya, ditambah terus cintanya kepada kita, dekatnya kepada kita, sehingga Allah selalu melindungi kita, Bapak Ibu. Ya, selalu mau hadir pada diri kita. Karena apa? Kita selalu menyenangkan, menggembirakan kepada yang memberi nikmat itu. Seperti halnya ketika Bapak Ibu memberikan kepercayaan, cinta dan kasih sayang kepada sama manusia, kepada orang terdekat, dan ketika mereka balas kebaikan dengan kita, maka kita akan merawat dan bahkan akan selalu memberikan kepercayaan kepada orang itu. Bahkan kita akan selalu menambah itu kebaikan kita pada mereka. Begitu pula Allah jauh lebih dari kita. Kalau kita semakin dekat, semakin cinta, semakin mendekat kepada Allah, takut kepada Allah, maka Allah pun juga akan jauh lebih dari kita. Nikmatnya dan pertolongannya. Begitu pula sebaliknya. Ketika ada orang yang menyakiti, buat kita kecewa, maka kita juga bersikap keras, bahkan lebih dari apa yang kita bayangkan. Dan itu manusiawi. Tetap Allah berlaku ya, seperti itu berlaku kepada manusia, kepada hambanya. Ibu bapak, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini mengajak kita, mengingatkan kita agar kita bisa menjaga perasaan diri kita kepada Allah. Ramadan ini menyadarkan kita, dan kita harus sadar, sesadar-sadarnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat yang paling dekat buat kita untuk melakukan perasaan itu. Jangan pernah kita mencoba untuk mendurhakainya dengan mengecewakan Allah. Karena itu, mari Ramadan, nikmat Allah yang diberikan kepada kita maksimalkan untuk mengisi, memuliakan Ramadan ini dengan amal soleh yang banyak, yang berkualitas, jumlahnya juga banyak. Dan inilah sebagai bukti bahwa kita tidak mengecewakan apa yang memberikan Ramadan kepada kita. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah bagi kita semuanya, dan Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita semua. Dan ketika kita